wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas serba-serbi hukum berkorban, yang mana pembahasan tersebut kita ambil dari kitab Majalisu Ashridil Hijjah wa Ayyamit Tashri' karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, bahwasanya al-udhiyah itu adalah nama untuk hewan yang disembelih, baik berupa onta, kambing, sapi, ataupun yang lain semisalnya pada Yaumun Nahri tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan udhiyah ataupun binatang kurban, yang mana para ulama rahimallahu taala mereka sebenarnya berselisih pendapat kapan waktu diperbolehkan untuk menyembelih binatang kurban ini. Yang pertama, mereka sepakat bahwasanya waktu menyembelih kurban itu adalah setelah sholat Id. Mereka sepakat setelah sholat Idul Adha baru diperbolehkan untuk menyembelih kurban, ya. Sehingga barang siapa yang menyembelih di malam hari raya, ya, malam hari raya tanggal 9 maghribnya gitu, ya, ataupun kalau di Indonesia berarti apa, malam Seninnya, barang siapa yang menyembelih di malam Seninnya maka sembelihannya tidak sah. Bahkan orang yang menyembelihnya di hari Senin tapi waktu itu belum ditegakkan sholat Idul Adha maka juga tidak sah. Bagaimana kalau sholat Idul Adha itu diadakan di beberapa tempat, ada 5 tempat ataupun 10 tempat, maka takarannya adalah yang paling cepat, ya, yang paling cepat. Adapun waktu terakhirnya menyembelih kapan, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimallahu taala. Sebagian mengatakan waktu terakhir menyembelihnya adalah tanggal 12 Dzulhijjah, tetapi pendapat yang rajih adalah waktu menyembelihnya tanggal 13 Dzulhijjah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
bahwasanya ibadah kurban ini itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka tegakkanlah salat untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Para ulama rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya makna fasholli, tegakkanlah salat, masuk di dalamnya adalah salat 5 waktu dan juga salat Idul Adha. Demikian juga berkorban, masuk di dalamnya adalah berkorban pada waktu Idul Adha. Karena ibadah korban itu banyak macamnya. Ada orang yang korban sebabnya nazar, ada orang yang menyembelih karena untuk memuliakan tamu, dan yang lain semisalnya, ya. Maka wanhar di sini itu adalah ibadah sesembelihan secara umum, dan masuk di dalamnya adalah ibadah sesembelihan pada waktu Idul Adha. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala wanhar itu adalah fil amr, artinya menunjukkan arti perintah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan kita untuk berkorban, ya. Terkait hukum berkorban itu apa? Para ulama rahimallahu taala khilaf. Sebagian mengatakan wajib bagi yang mampu, sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah bagi yang mampu. Kenapa sebagian ulama rahimallahu taala mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu untuk berkorban? Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak mau berkorban dengan sabda beliau, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tanah lapang kami, janganlah dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak mau berkorban untuk mendekati tempat sholat atau untuk mendekati tanah lapang, maka ini menunjukkan bahwasanya berkorban bagi yang mampu itu hukumnya adalah wajib. Akan tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan man arada, barang siapa yang ingin berkorban. Kalimat man arada menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya itu bukan perintah, itu adalah pilihan siapa yang ingin berkorban, ya. Sehingga mereka mengatakan hukum berkorban bagi yang mampu ini adalah sunnah muakkadah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah berkorban dengan salat. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah korban itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Kenapa? Karena salat adalah ibadah yang mulia. Karena salat adalah rukun Islam yang kedua. Karena orang yang meninggalkan salat, para ulama rahimallahu taala mengatakan kafir. Karena salat adalah tiang agama, maka tidak mungkin sesuatu itu digandengkan dengan salat, diiringkan dengan salat, kecuali dia adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mulia, sebagaimana ibadah salat itu sendiri. Sehingga para ulama rahimallahu taala mereka mengatakan ini menunjukkan keutamaan ibadah kurban, bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang mulia, adalah ibadah yang agung, sehingga digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang memerintahkan kita untuk berkorban adalah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, atau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, dohan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikabsaini amlahaini akranaini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkorban dengan menyembelih 2 ekor kambing, amlahaini yang gemuk, akranaini yang bertanduk. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkorban dengan 2 ekor kambing, yang mana keduanya ini gemuk dan keduanya ini memiliki tanduk yang sangat indah. Zabahahuma biyadihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelihnya dengan kedua tangannya yang mulia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya berkorban yang paling bagus itu adalah kalau binatang itu semakin sempurna, semakin baik, ya. Ketika kita melihat binatang itu nampak indah, nampak menarik, maka itu adalah binatang yang paling utama untuk dikorbankan, ya. Sebagaimana orang umumnya apa? Umumnya dia suka binatang yang gemuk, umumnya dia suka binatang yang bertanduk, memiliki tanduk yang sangat indah. Rata-rata orang suka seperti itu, ya. Sehingga binatang yang seperti ini adalah binatang yang paling utama dan mulia untuk dikorbankan. Sebagian yang lain mengatakan, seandainya kita itu mampu untuk menternak kambing, kita rawat kambing tersebut dengan sebaik-baiknya, ya, kita kasih makan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ini adalah kambing yang kita beri makan sendiri, kita rawat sendiri, kambing yang paling kita cintai, kambing yang paling kita sayangi, kemudian dikorbankan, itu lebih utama. Biasanya orang kalau merawat kambing dengan sepenuh hati itu lebih mencintai kambing tersebut daripada apa? Daripada bulan Dzulhijjah baru beli kambing, ya. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kambing itu dengan kedua tangannya yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah yang menyembelih binatang korban itu adalah yang korban. Siapa yang korban, dialah yang menyembelih binatang korbannya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat bagus kalau ada pelatihan penyembelihan korban, sehingga semua kita mampu menyembelih binatang korban itu dengan baik dan benar tanpa menyakitinya. Tapi kalau tidak mampu, maka boleh diwakilkan kepada panitia ataupun yang lain semisalnya. Wasamma wa kabbara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih bismillah dan bertakbir Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Allahu Akbar itu hukumnya sunnah, tapi membaca bismillah hukumnya wajib. Bismillah Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu ala sahahihima. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meletakkan salah satu kakinya yang mulia di atas rusuk kambing tersebut, dan satunya lagi menginjak ke tanah. Beliau membaca bismillah, bertakbir, kemudian menyembelih binatang tersebut, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man dabaha qabla salati fa innama dabaha li nafsi. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum dilaksanakannya salat Id, fa innama dabaha li nafsi, maka sesungguhnya itu adalah sesembelihan biasa. Sesembelihan biasa yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi itu tidak bernilai ibadah, itu tidak bernilai korban, karena batas paling cepat penyembelihan korban adalah setelah ditegakkannya sholat Id. Karena mendengarkan khutbah Id itu hukumnya sunnah. Jadi boleh saja seseorang setelah menegakkan sholat Id dia pulang kemudian menyembelih binatangnya. Yang paling bagus, yang paling sempurna adalah dia sholat Id kemudian mendengarkan khutbah secara sempurna, selesai, baru pulang menyembelih binatang korbannya. Wa man dabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih setelah ditegakkannya sholat Id,
maka telah sempurna ibadah kurbannya dan telah mendapatkan sunnahnya kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain juga ditegaskan, man dabaha qabla ay yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum ditegakkannya salat Id, maka hendaklah dia mengulangi penyembelihannya di tempat yang lain. Artinya apa? Artinya adalah kalau orang itu sudah punya tekad kuat untuk berkorban, ya katakanlah dia sudah niat berkorban untuk mengorbankan seekor kambing. Qadarullah wa ma sa'a fa'ala, kambing tersebut disembelih sebelum ditegakkannya sholat Id. Maka apa jemaah? Maka kewajiban dia adalah untuk membeli kambing yang semisalnya, kemudian disembelih setelah dilaksanakan sholat Id. Sebagai ganti apa? Sebagai ganti hewan korban dia yang disembelih sebelum waktunya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk mengganti binatang korban. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama rahimallahu taala mengatakan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan seseorang yang sudah punya tekad kuat untuk menyembelih korban, atau seseorang yang sudah punya tekad kuat untuk berkorban tapi mengcancel ataupun apa, membatalkannya. Contohnya sekarang sudah tanggal berapa Dzulhijjah? Contohnya sekarang tanggal berapa? Kalau Senin tanggal 10, Ahad tanggal 9, berarti sekarang tanggal 6. Ya katakanlah sekarang tanggal 6 Dzulhijjah. Dia sudah membeli kambing. Dia sudah membeli kambing sejak tanggal 2 Dzulhijjah. Sekarang tanggal 6 Dzulhijjah. Nah, ternyata dia sekarang kepikiran punya tanggungan ini, atau mungkin daftar ulang anaknya, ya, atau untuk biaya ini, biaya itu, atau keinginan mudik, atau untuk membeli peralatan sekolah anaknya, atau yang lain semisalnya. Akhirnya apa? Sudahlah, saya nggak jadi korban, kambingnya saya jual. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah punya tekad. Demikian juga orang yang sudah punya tekad untuk mengorbankan sapi, contohnya dia sudah punya tekad kuat mengorbankan sapi sendirian untuk dia dan sekeluarganya. Katakanlah sapi itu harganya 24 juta, dia beli 24 juta. Niatnya apa? Untuk dia dan keluarganya. Ternyata tanggal 6 Dzulhijjah, setelah kepikiran berbagai macam biaya-biaya, akhirnya dia nawarkan ke temannya, mau nggak kamu patungan sama saya? Tawari lagi, kamu mau nggak patungan sama saya? Alasannya apa? Satu sapi boleh untuk 7 orang. Maka ini tidak boleh. Kalau dari awal dia sudah berniat untuk mengorbankan 1 ekor sapi untuk dia dan sekeluarganya, maka niat itu sempurnakan sampai disembelihnya kurban. Ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh dibatalkan atau dikurangi atau diganti kambingnya. Niatnya kambing ini, ya kan? Kemudian karena sesuatu hal yang lainnya ditukar dengan kambing yang lebih kecil, ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Termasuk orang yang keliru waktu menyembelihnya. Sebelum diperbolehkan untuk menyembelih binatang korban, ternyata dia sudah menyembelihnya, maka Nabi SAW perintahkan apa? Falyu'id makana ukhra, hendaklah dia mengulangi penyembelihannya di tempat yang lain. Artinya dia mencari binatang ternak yang senilai dan sepadan dengan binatang yang keliru sembelih tadi, kemudian disembelih pada waktu yang tepat. Wa man lam yatbah fal yatbah alasmillah. Tapi barang siapa yang belum menyembelih, maka jangan lupa untuk menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, membaca bismillah ketika menyembelih korban ini hukumnya wajib. Saya ulangi lagi, membaca bismillah ketika menyembelih binatang korban ini hukumnya wajib.
Sehingga khilaf di antara para ulama rahimallahu taala, apa hukum orang yang menyembelih lupa membaca bismillah. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, orang yang lupa menyembelih membaca bismillah, maka binatang sesembelihnya dihukumi bangkai. Tidak boleh dimakan walaupun dia lupa. Walaupun dia lupa. Walaupun sebagian ulama yang lainnya membolehkan. Apa alasan beliau? Karena membaca bismillah itu adalah syarat menjadi halalnya binatang sesembelihan tersebut, sehingga tidak diberi udzur lupa atau tidak. Adapun sekali lagi kalimat Allahu Akbar atau kalimat semisalnya itu sekedar menyempurnakan. Itu sekedar menyempurnakan. Jadi jangan sampai kita ingat cuma takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau yang lainnya gitu ya. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, tapi lupa bismillahnya. Jadi intinya itu bismillahnya itu. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah berikutnya adalah, apakah boleh kita menyembelih binatang korban tujuannya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Contohnya ada suami istri, istrinya sudah meninggal dunia, suaminya sangat cinta kepada istrinya. Karena cintanya suami kepada istri, maka apa? Maka setiap tahun dia berkorban untuk istrinya. Apakah ini diperbolehkan ataukah tidak? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terkait masalah ini, yang pertama adalah kalau almarhum atau orang yang meninggal ini sebelum dia meninggal dunia, dia berwasiat. Tolong kalau suatu saat saya meninggal dunia, sebagian harta saya digunakan untuk korban seekor kambing atau seekor sapi. Ya. Kalau dia sebelum meninggal dunia sudah berwasiat seperti ini, maka ahli waris ataupun keluarga terdekat dia wajib menunaikan wasiatnya. Wajib menunaikan wasiatnya dengan syarat kalau memang wasiatnya itu tidak melebihi sepertiga dari total harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia tersebut. Ya, karena orang yang meninggal dunia boleh berwasiat maksimal berapa? Sepertiga ataupun 2/3 atau lebih, itu untuk ahli waris. Ya. Maka kalau orang yang meninggal dunia ini memiliki harta yang melimpah, kemudian dia berwasiat seperti itu dan bisa diambilkan dari harta warisan yang ia tinggalkan, maka kewajiban bagi ahli waris adalah untuk menunaikannya. Demikian juga dengan orang yang bernazar. Orang yang bernazar, dia mengatakan, ya, kalau tahun ini saya bisa menunaikan ibadah haji, maka tahun depan saya akan kurban. Qadarullah wa ma sa'a fa'ala, sebelum mendapati bulan Dzulhijjah tahun depan ini dia sudah meninggal dunia. Padahal dia tahun ini sudah berhasil menunaikan ibadah haji dalam kondisi selamat walafiat. Maka ahli waris wajib menunaikan nazar orang yang telah meninggal dunia ini. Akan tetapi kalau dia ini tidak berwasiat dan dia juga tidak bernazar, para ulama rahimallahu taala khilaf. Sebagian ulama rahimallahu taala membolehkan karena menganggap bahwasanya ibadah korban itu adalah sedekah. Karena menganggap bahwasanya ibadah korban itu adalah seperti sedekah,
Dan kapanpun kita boleh sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Saya wakaf untuk bapak saya yang sudah meninggal dunia ini, kan boleh. Ya. Jadi ulama yang membolehkan dikiaskan dengan apa? Sedekah. Sebagian ulama yang lain, salah satu riwayat dari mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena antara ibadah kurban dengan ibadah sedekah itu beda. Ya. Apa buktinya beda? Buktinya para ulama sepakat bahwasanya ibadah kurban lebih afdal daripada sedekah yang senilai dengannya. Ya. Alasan yang kedua, orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid, istrinya. Dari kalangan laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pamannya Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Tapi tidak ada satupun riwayat yang mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkorban atas nama Khadijah, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban atas nama pamannya Hamzah ibnu Abdul Muthalib, atau keluarga Nabi yang lain yang beliau cintai. Tidak pernah disebutkan seperti itu. Akan tetapi adapun serikat pahala, maka para ulama sepakat boleh. Serikat pahala, artinya serikat pahala itu apa? Nyembelih satu kambing, tapi pahalanya untuk dia dan seluruh keluarganya, baik yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Ini boleh. Yang khilaf tadi apa? Yang khilaf tadi adalah satu kambing untuk si mayit. Itu yang khilaf. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagaimana tadi setelah kita singgung bahwasanya para ulama rahimallahu taala sepakat berkorban itu lebih utama, lebih afdal daripada sedekah dengan uang senilai dengannya. Ya, saya ulangi lagi bahwasanya ibadah korban itu lebih utama, lebih afdal daripada sedekah dengan uang yang senilai dengannya. Apa alasannya? Alasannya adalah yang pertama, karena ibadah korban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengalirkan darah. Kalau uang keluar darahnya enggak, Pak? Enggak ada ya kan? Enggak ada ceritanya uang 100.000 disembelih keluar darahnya. Adanya enggak laku. Ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengalirkan darah itu bukan saja cara mendekatkan diri orang-orang beriman kepada Allah, tapi itu juga termasuk cara orang-orang musyrik mendekatkan diri kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, ya kan? Orang pengen selamat yang hidupnya di pinggir laut, apa Pak? Ya, kepala kerbau dihanyutkan, ya kan? Nah, kalau bangun jembatan biar kuat apa? Tanam kepala sapi. Ya. Bahkan terkadang sebagian mereka apa? Korbannya adalah manusia. Ya. Jadi ibadah dengan cara mengalirkan darah itu bukan sekedar cara orang-orang beriman mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga orang-orang musyrik. Cuma beda apa? Beda niatnya dan beda kaifiyahnya. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya ibadah kurban itu adalah sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya kaum muslimin. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun dan setiap tahunnya pasti Nabi SAW korban. Ya, tidak pernah sekalipun Nabi SAW menjumpai Idul Adha di Madinah, beliau tidak korban, tidak pernah. Ya. Alasan yang ketiga, zaman Nabi orang miskin sudah ada belum? Orang fakir sudah. Ya. Ternyata Nabi SAW beliau tidak mengganti ibadah korbannya itu dengan sedekah uang. Padahal zaman Nabi orang miskin sudah ada, uang juga sudah ada. Tapi Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah mengganti ibadah berkorban itu dengan sedekah uang senilai dengannya. Ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkataan yang tidak tepat adalah bahwasanya sedekah dengan uang lebih utama daripada berkorban dengan alasan fleksibilitas, lebih fleksibel pemanfaatannya. Ya, orang itu apa? Tidak melulu butuh daging kambing, tidak melulu butuh daging sapi. Kadang mereka lebih suka dikasih uang daripada dikasih daging. Ini tidak bisa dijadikan alasan. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ibadah yang sadis, menyembelih? Ya, terkadang orang apa? Punya image menyembelih itu adalah sesuatu tindakan yang sadis, yang mengerikan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ibadah menyembelih kurban itu adalah agar kita yakin bahwasanya binatang-binatang ternak itu halal dan boleh kita makan. Kadang ada orang apa? Alergi, nggak mau makan daging. Tapi ada orang yang tidak mau makan daging, alasannya apa? Ini tindakan keji, ini penyiksaan kepada binatang, ini kezaliman kepada binatang. Maka agar kita tidak ragu-ragu dalam mengkonsumsi daging dari binatang-binatang ternak yang kita sembelih, Allah Subhanahu wa taala syariatkan apa? Ibadah kurban. Pernah dengar orang nggak berani nyembelih sapi dan makan sapi? Ya, pasti ada ya kan? Kenapa? Karena sapi termasuk binatang yang disucikan. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya, apa syarat-syarat binatang korban itu sah untuk kita korbankan? Apa syarat-syarat binatang korban itu sah untuk kita korbankan? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di awal telah kita singgung bahwasanya berkorban itu adalah termasuk salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi dua syarat. Apa syarat yang pertama? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka binatang yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita korbankan itu syaratnya ada 3. Ya. Jadi sekali lagi, binatang yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya yang bisa kita korbankan itu syaratnya ada 3. Yang pertama, jenis binatang dan umurnya. Ya, jenis binatang dan umurnya, onta, sapi, kambing. Yang kedua, binatangnya tidak memiliki cacat yang menyebabkan tidak sah untuk
korbankan. Nanti akan kita terangkan cacat-cacat apa saja yang boleh menyebabkan tidak boleh dikorbankan, dan cacat-cacat apa saja yang tetap boleh untuk dikorbankan. Yang ketiga, cara mendapatkan binatangnya adalah dengan cara yang benar. Apa artinya cara yang benar? Artinya adalah harta yang kita gunakan untuk membeli binatang adalah harta yang halalan thayyiban, bukan hasil korupsi, ya, atau bukan hasil mencuri atau yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syarat yang pertama adalah binatang itu jenis dan umurnya harus sesuai dengan ketentuan syariat, ya, jenis dan umurnya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Apa binatang yang diperbolehkan untuk disembelih? Binatang yang diperbolehkan untuk disembelih disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala adalah yang pertama onta. Yang pertama onta. Yang kedua sapi. Dan yang semisal dengan sapi adalah kerbau. Kerbau boleh, karena kerbau itu adalah jenis dari sapi. Kemudian yang ketiga adalah kambing atau domba atau biri-biri, ya. Maka selain binatang-binatang ini tidak boleh, maka tidak sah kalau ada orang korban ayam. Kenapa korban ayam? Karena mampunya ayam. Nah, tidak boleh. Kenapa? Ayam termasuk binatang yang tidak boleh dikorbankan. Atau mungkin ada orang yang korban kuda, juga tidak boleh. Kenapa? Karena kuda termasuk binatang yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dikorbankan, ya. Dan yang lain semisalnya. Bolehnya ini, tidak boleh orang itu korban rusa, lah kan halal, sama-sama halal, ya. Atau kuda, alasannya apa? Ini kan halal kuda ini. Kalau kamu nggak membolehkan korban kuda, apa kamu menganggap kuda ini haram? Enggak. Karena memang Nabi SAW beliau tidak pernah korban kuda. Kemudian yang kedua, umurnya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi syariat itu sudah menentukan kalau onta sempurna 5 tahun. Jadi kalau onta umurnya 4 tahun dikorbankan tidak sah, ya. Kalau onta umurnya 4 tahun dikorbankan tidak sah, dia harus sempurna 5 tahun. Adapun kalau sapi atau kerbau sempurna 2 tahun, sempurna 2 tahun, sempurna 24 bulan. Kemudian kalau kambing sempurna 1 tahun, kalau biri-biri sempurna 6 bulan. Berarti masuk bulan yang ke-7, ya. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW memberikan keringanan untuk onta dan sapi atau kerbau itu boleh iuran maksimal 7 orang. Kalau 1 orang sendirian boleh enggak? Boleh. Iuran 2 orang boleh, 4 orang boleh, 5 orang boleh, maksimal 7 orang. Kalau iuran 10 orang gimana? Tidak boleh. Tidak boleh, ya. Maka tidak benar ada orang yang apa? Mengarahkan atau mengajarkan infak 100.000, 100.000, 100.000 untuk apa? Kurban. Tidak boleh, ya. Karena Nabi SAW mengajarkan kalau kambing itu 1 orang 1 kambing. Adapun pahalanya boleh diserikatkan kepada keluarganya, ya. Adapun onta ataupun sapi maksimal 7 orang. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah.
kami pernah berkorban bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, yaitu tahun 6 Hijriah. Al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. 1 ekor onta boleh untuk 7 orang, dan 1 ekor sapi boleh untuk 7 orang. Iurannya apakah harus sama 3.500.000, 3.500.000? Tidak harus sama. Ya, yang agak kaya, saya pengennya iuran 10 juta. Ya monggo. Ya, yang sedang, saya iuran 3 juta saja, monggo, tidak apa-apa. Jadi iurannya itu nggak harus sama. Yang jelas satu rombongan itu apa? Ikhlas. Tidak boleh satu rombongan tuh, saya kok ditarik 4 juta loh, lah itu cuma 3,5 juta. Tidak boleh. Jadi kalau terpaksa tidak boleh. Tapi kalau ikhlas tidak apa-apa. Contohnya kadang kan orang iuran apa? 3 juta, 3 juta, 3 juta. 7 orang berarti berapa? 21 juta. Cari di pasar, adanya harga 22 juta. Akhirnya apa? Akhirnya salah satu rombongan, udahlah yang 1 juta saya yang nanggung. Boleh enggak? Boleh. Atau cari di pasaran ternyata adanya harga 24 juta. Ada 2 orang yang angkat tangan, saya nanggung 1 juta. Satu lagi, saya nanggung 1 juta. Berarti dia iuran berapa? 4 juta, 4 juta. Yang lainnya berapa? 3 juta. Boleh. Yang tidak boleh itu apa? 10 orang. Ya. Atau 8 orang, itu tidak boleh. Tidak boleh. Adapun kambing tadi sudah kita sampaikan, yaitu apa? Yaitu 1 orang 1 kambing, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tadbahu illa musinnatan. Tidak boleh disembelih sebagai binatang korban kecuali musinnah. Tidak boleh disembelih sebagai binatang korban kecuali musinnah. Apa makna musinnah? Musinnah itu artinya kalau onta genap 5 tahun, kalau sapi genap 2 tahun, kalau kambing genap 1 tahun, kalau biri-biri genap 6 bulan. Itu namanya musinnah. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan nggak boleh disembelih sebelum mencapai umur-umur tersebut. Illa ayat suruh alaikum, kecuali apabila kalian susah untuk mencari binatang korban, fatadbahu jaza'atan minadh-dha'ni, maka silakan kalian sembelih biri-biri yang usianya genap 6 bulan, masuk bulan yang ke-7. Ya. Jadi biri-biri genap 6 bulan masuk bulan yang ke-7 itu apa? Itu solusi yang ditawarkan oleh Nabi. Kalau cari onta usia sempurna 5 tahun nggak ketemu, mencari sapi sempurna 2 tahun nggak ketemu, mencari kambing sempurna 1 tahun nggak ketemu. Dan ini insya Allah untuk penjual-penjual binatang ternak paham, ini kira-kira sapinya berapa gitu ya. Jangan tanya ini akte kambingnya mana, kami nggak punya akte. Tapi penjual tahu ini kira-kira umurnya berapa, dia tahu. Ya, maka hendaknya kita tanyakan hal tersebut kepada mereka. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun cacat yang menyebabkan binatang itu tidak boleh dikorbankan adalah ada 4 cacat. Nabi SAW dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 cacat yang menyebabkan binatang kurban tidak sah. Apa kata Nabi SAW? Al-awra'ul bayyinu awruha, binatang yang buta sebelah matanya dan jelas-jelas butanya. Jadi kalau satu mata ini nggak bisa lihat,
tidak sah untuk dikorbankan. Kalau dua mata dua-duanya nggak bisa lihat gimana? Tambah rasa meneh gitu ya, tambah nggak sah lagi. Yang boleh dikorbankan apa? Yang satu melihat jelas, yang satu remang-remang. Saya ulang lagi, kalau satu matanya bisa melihat jelas, satu matanya melihat remang-remang, masih boleh dikorbankan. Kenapa? Karena belum buta. Yang tidak boleh dikorbankan adalah buta sebelah. Kemudian yang kedua, wal maridul bayyinu maraduha, binatang yang jelas-jelas sakit. Nah, ini tentunya apa? Peternak binatang atau dokter hewan paham, ini binatang ini sakit, yang menyebabkan mungkin dagingnya terkontaminasi dengan penyakit, atau menyebabkan binatang itu kurus, sehingga nggak boleh untuk dikorbankan. Ya. Kemudian wal arja'ul bayyinu dhala'uha, binatang yang jelas-jelas pincang kakinya, artinya patah. Jadi ada 4 kaki, salah satunya patah. Ini tidak boleh. Tidak boleh untuk apa? Untuk dikorbankan. Tapi contohnya kita beli binatang kemarin tanggal 2 Dzulhijjah, tanggal 6 Dzulhijjah kesleo. Apa kesleo, Pak? Jadi mungkin jalan ada lubang nggak lihat, kesleo, nggak sampai patah. Boleh nggak dikorbankan? Boleh, boleh. Ya, kalau kesleo boleh. Yang nggak boleh apa? Patah, pincang. Kemudian wal kasiratul lati latunki, binatang yang sudah terlalu tua, yang sudah tidak ada sumsumnya, ini tidak boleh dikorbankan. Ya. Maka para ulama rahimallahu taala mereka mengatakan dari 4 cacat ini, mereka mengelompokkan ada 3. Ada cacat yang lebih parah dari 4 cacat ini. Berarti apa? Tidak boleh dikorbankan. Yang kedua, cacatnya seimbang dengan cacat yang disebutkan oleh Nabi, maka apa? Tidak boleh dikorbankan. Yang ketiga, cacatnya yang lebih ringan daripada apa yang disebutkan oleh Nabi, maka apa? Boleh dikorbankan, tapi hukumnya makruh. Tapi hukumnya makruh. Contohnya apa? Contohnya binatang yang telinganya terbelah atau dilobangi sebagai tanda, atau lebih parah lagi apa? Terpotong. Boleh nggak dikorbankan? Boleh, tapi makruh. Yang kedua apa? Yang kedua adalah binatang yang sebagian ekornya terpotong. Ya, ini juga boleh, tapi makruh. Yang ketiga apa? Binatang yang dikebiri. Binatang yang dikebiri. Boleh nggak dikorbankan? Boleh, tapi makruh. Tapi makruh. Ya. Dan cacat-cacat yang lain bisa dikiaskan sendiri. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syarat yang ketiga adalah diperoleh dengan cara yang benar. Tadi kita sampaikan, yang dimaksud diperoleh dengan cara yang benar adalah binatang itu bukan hasil curian, bukan hasil menipu, dan tidak dibeli dengan harta yang haram. Ini tabungan saya bunganya ada katakanlah 100 juta, saya ambil 25 juta untuk beli sapi. Ya, beli sapi pakai apa? Bunga tabungan di bank. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena bunga bank itu enggak boleh. Atau hasil korupsi, enggak boleh. Ya. Karena Nabi SAW beliau bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, itu beberapa serba-serbi hukum masalah korban. Sebenarnya masih banyak pembahasan masalah tersebut. Di antaranya adalah bagaimana cara menyembelih yang benar, ya, dan seterusnya, ya kan. Tapi karena terbatasnya waktu, sementara kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkorban dan bisa berkorban dengan cara yang benar, sehingga ibadah korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.